Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas ELU, Arithmetic Logic Unit, dengan saya Mirwatul Jannah, mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan dosen pembimbing Bapak Andi Setiawan SPD MKom, jurusan Teknik Informatika STTM Air Fakhruddin Bojonegoro. Apa aja yang kita bahas? Ada ELU, meliputi fungsi, prinsip kerja, hubungan interkoneksi, representasi integer, ada representasi nilai tanda, representasi komplement 2, konversi antar panjang bit yang berlainan, representasi fixed point. Aritmatika integer ada negasi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Logical operation ada operasi AND, OR, dan NOT. Tapi untuk logical operation kita nggak akan bahas mendalam ya tentang ini, kita akan membahas yang tiga atasnya itu, yaitu ELU, representasi integer, dan aritmatika integer. Kita mulai saja. ELU adalah singkatan dari Arithmetic Logic Unit, merupakan bagian utama dari CPU yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan logika dengan prinsip kerja, yaitu komponen dari CPU membawa data ke ELU dan membawa lagi hasil operasi dari ELU. Apa saja yang terkoneksi kepada ELU, yaitu ada register, ada control unit, ada flags. Apakah itu register? Register adalah tempat penyimpanan data sementara dalam CPU selama proses eksekusi. Apabila terjadi proses eksekusi data dalam register, dikirim ke ALU untuk diproses. Hasil eksekusi nantinya diletakkan ke register kembali. Flags itu diset ELU sebagai hasil dari suatu operasi. Misalnya overflow flag diset 1 bila hasil komputasi melampaui panjang register tempat flag disimpan. Unit kontrol atau control unit itu adalah tempat yang menghasilkan sinyal yang akan mengontrol operasi ELU dan pemindahan data ke dan dari ELU. Bagaimana prinsip kerja ELU? Arithmetic Logic Unit atau ELU dikendalikan secara penuh oleh control unit, yang mana ketika ada input masuk dia akan membaca itu sebagai dua input, yang mana perintah tadi diinstruksikan oleh RAM, diinstruksikan kepada control unit akan meneruskan kepada ELU sesuai dengan tipe operasi yang diminta, dan dia akan mengembalikan kepada control unit berupa flags sesuai dengan bagaimana control unit memerintahkan operasi yang tadi diperintahkan. Yang di sini hasil dari operasinya ELU itu bisa secara cepat akan disimpan melalui memori register. Register ini terletak di prosesor di control unit juga, sehingga ketika itu sudah terproses, sudah sesuai dengan perintah control unit dan terpenuhi, dia akan menghasilkan output. Mari kita mulai belajar aritmatikanya. Tadi kita sudah membahas tentang ELU, kita akan memulai mempelajari tentang aritmatika. Apa yang pertama kita pelajari yaitu representasi integer. Representasi integer dibagi menjadi 4 pembagian. Representasi integer, representasi unsigned integer, representasi nilai tanda, representasi bias, representasi komplement 2. Yang pertama, pembahasan tentang representasi unsigned integer. Di sini ketika data atau angka yang dimasukkan untuk diolah oleh ELU, dia terdiri dari beberapa macam tipe data, tipe angka. Ada yang dari indeks biner, indeks desimal, heksa, atau yang lain. Maka dari ELU sendiri, dari komputer itu akan membacanya hanya berupa biner. Sehingga di sini dari representasi integer yang pertama dia bisa mengubah menjadi biner, menjadi 0 dan 1 saja.
itu terdiri dari 8 bit, atau 1 byte itu terdiri dari 8 bit yang dapat digunakan untuk menyatakan bilangan desimal 0 hingga 255. Contohnya seperti di bawah ini, yaitu ketika 0,000,000,000 ada 8 bit, itu menunjukkan untuk 0 dari desimal. Dan ketika dia berupa 0,000,000,1, dia menunjukkan desimal 1, dan seterusnya sehingga dia juga menunjukkan 255 untuk biner 11111111. Apakah representasi ANSAI ini sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang untuk merepresentasikan integer? Ternyata belum. Karena apa? Dia punya kelemahan. Dia hanya bisa menyatakan bilangan positif saja. Karena apa? Dia ANSAI. Jadi dia tidak punya tanda apakah itu positif atau negatif. Dia tidak bisa membedakan di situ. Dia belum bisa sebagai penunjuk. Sistem ini tidak bisa digunakan untuk menyatakan bilangan integer negatif. Terus bagaimana? Kita lanjut ke representasi yang kedua, yaitu representasi nilai tanda. Berangkat dari kelemahan metode ANSAI integer dalam menyatakan bilangan integer negatif. Di sini sudah bisa untuk menunjukkan tandanya positif atau negatif, dengan perlakuan bilangan bit paling berarti atau paling kiri di dalam Word sebagai bit tanda. Bila bit paling kiri 0, maka bilangan tersebut positif. Bila bit paling kiri 1, maka bilangan tersebut adalah negatif. Contohnya, untuk 0,001,01,01 dalam biner itu menunjukkan positif 21 dalam desimal. Ketika 7 bit di belakang yang paling kiri, dari sini mulai ke belakang ini sama, tetapi depannya paling kiri ini berbeda, maka inilah sebagai penanda bahwasanya itu positif atau negatif. Ketika dia paling kiri 0, dia berupa positif. Ketika dia paling kiri 1, maka dia berupa negatif. Tetapi dari sini juga belum bisa menjawab semuanya, karena dia juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Yaitu masalah pada operasi aritmatika penjumlahan dan pengurangan yang memerlukan pertimbangan tanda maupun nilai bilangan. Dia belum bisa memenuhi ini. Dan dia mempunyai nilai ganda untuk bilangan 0, yaitu sama-sama menunjukkan 0, yaitu untuk plus 0 dia 0, 0, 0, 0, 0 ke belakang semuanya 0. Untuk minus 0 dia punya juga, yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Terus kita lanjutkan dengan representasi yang ketiga. Representasi bias, yaitu digunakan untuk menyatakan eksponen atau bilangan pangkat pada representasi bilangan pecahan. Dapat menyatakan bilangan bertanda, yaitu dengan mengurutkan bilangan negatif paling kecil yang dapat dijangkau sampai bilangan positif paling besar yang dapat dijangkau. Mengatasi permasalahan pada bilangan bertanda, yaitu plus 0 dan min 0. Dia sudah tidak menimbulkan 0 ganda, nilai ganda. Karena di sini hanya untuk nilai 0 dia hanya direpresentasikan biner menjadi 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Representasi yang terakhir, kita representasi komplement 2 yang merupakan perbaikan dari metode nilai tanda yang memiliki kekurangan pada operasi penjumlahan dan pengurangan serta representasi bilangan 0. Sistem bilangan menggunakan bit paling berarti atau paling kiri sebagai tanda dan sisanya sebagai bit nilai seperti metode nilai tanda, sama seperti yang tadi, yaitu yang paling kiri menunjukkan nilai positif negatif, sedangkan selebihnya ke belakang itu adalah sebagai bit nilai. Untuk menyatakan negatifnya ini berbeda, yaitu untuk bilangan negatif dibentuk dari komplement 1 dari bilangan biner semula dan menambahkan 1 pada LSB-nya dan diperolehlah bilangan negatifnya. Contohnya, untuk bilangan positif 21 pada biner menunjukkan 00001, 0101.
Pada representasi komplement 2, bilangan negatif dibentuk dengan cara membalikkan semua dari representasi biner positif yang semula 0 dirubah menjadi 1, yang semula 1 dirubah menjadi 0. Semuanya dibalik. Selanjutnya, langkah kedua yaitu menambahkan 1 pada bit yang paling kanan. 0 tambah 1, 1. Selanjutnya sesuai dengan urutannya. Inilah komplement 2 yang menunjukkan biner untuk desimal negatif 21. Untuk tabelnya mungkin bisa kita perbandingkan antara desimal dengan nilai tanda komplement 2 dan bias. Untuk nilai tanda, dia mempunyai nilai ganda untuk 0. 0, 0, 0, maka untuk min 0 dia menunjukkan 1, 0, 0, 0. Sedangkan untuk komplement 2, dia untuk 0, dia hanya ada satu penunjukan yaitu 0, 0, 0, 0 saja. Untuk bias seperti ini dan kita bisa lihat sendiri untuk contoh yang lain. Bagaimana dengan konversi antar panjang bit yang berlainan? Di sini saya akan membandingkan konversi antara nilai tanda dengan komplement 2. Untuk nilai tanda, untuk yang positif, yaitu contoh plus 3, dia ditunjukkan dengan 0011. Ketika dia ini berupa 4 bit, dia dikonversi menjadi 8 bit, cukup menambahkan 4 0 di depannya, sehingga dia sudah bisa menjadi dari semula 4 menjadi 8. Untuk negatifnya, sesuai dengan prinsip dari nilai tanda, dia hanya perlu merubah atau menunjukkan dari nilai bit paling kiri. Ketika 0 paling kiri dia positif, ketika paling kiri 1 dia negatif. Cukup seperti ini. Dia dirubah dari nilai positif ke negatif dengan merubah bit paling kiri menjadi 1. Sedangkan untuk komplement 2, untuk plus 3 ditunjukkan dengan 0011, 4 bit, dikonversikan menjadi 8 bit, dia juga sama, menambahkan 04 di depannya, selesai. Tapi untuk bilangan negatifnya agak berbeda, yaitu dengan langkah sesuai dengan aturan yang komplement 2, yaitu merubah semua tanda di sini menjadi lawannya. 1 dirubah menjadi 0, 1, 0, 0, 1 semuanya menjadi lawannya. Tetapi untuk yang langkah kedua dia harus menambahkan 1 untuk bit paling kanan, sehingga yang semula ini 1 dirubah menjadi 0 ditambah 1 lagi dia kembali menjadi 1. Jadi untuk negatif 3 adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Untuk representasi fixed point, ini dari representasi 4 yang sudah kita bahas, itu semua representasi tersebut disebut fixed point karena radik poinnya tetap, yaitu di sebelah kanan. Representasi fixed point itu membutuhkan lokasi atau register penyimpanan komputer yang banyak, harus memadai karena dia cenderung menunjukkan angka-angka yang panjang, yang lebih banyak. Ini representasi fixed point. Sebagai contoh saya ambil untuk 5 digit. Ini ada penilai koma yang akan ditunjukkan di sini. Ketika itu terisi 01962, maka dia menunjukkan bilangan 19,62. Klasifikasi dasar dari fixed point itu ada 3, yaitu representasi midpoint, representasi integer, dan representasi pecahan. Representasi midpoint adalah di mana
terdapat digit baik sebelum dan sesudah poin tersebut. Setelah sebelum dan sesudah poin itu ada digitnya. Sedangkan untuk representasi integer itu di mana tidak terdapat digit setelah poin desimal. Kita lanjutkan, kita selesai di representasi fixed point dan selesai sudah pembahasan representasi integer. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya terkait dengan aritmatika integer. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah negasi. Untuk membuat negasi, kita gunakan komplement 2. Contoh, untuk positif 4, 0, 1, 0, 0, kalau membuat negasinya dengan dibalik 0 menjadi 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Kemudian ditambahkan 1 menjadi 1 tambah 1, 0, simpan 1, 1 tambah 1, 0, simpan 1, 1 tambah 0, 1, satunya tinggal turun. Itu cara membuat negasi. Kalau untuk penjumlahan dimulai dengan digit paling kanan, yaitu contohnya 3 ditambah 4. Maka kita cukup jumlahkan 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0. Kemudian untuk pengurangan, proses pengurangan dapat digunakan mesin penambahan, yaitu dengan mengasumsikan bahwa A dikurangi B sama dengan A plus negasi B. 5 dikurangi 4 sama dengan 5 ditambah negatif 4. Kemudian kita jumlahkan seperti biasa. Kalau terjadi digit lebih daripada digit 4, maka kita hanya anggap digit 4, sedangkan digit paling depan kita tidak anggap, sehingga kita terbaca dalam biner 0001 dalam desimal plus 1. Selanjutnya, aritmatika perkalian. Pada proses perkalian dapat dilakukan dengan melakukan penambahan berulang kali. Misal, 2 kali 4 adalah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2 sama dengan 8. Atau model pendekatan, yakni menggunakan metode perkalian yang biasa kita gunakan dengan pensil, yaitu dengan 0, 2 kali 4, 00010, 2, 01004, kita kalikan semuanya dengan yang atas, dikalikan dengan masing-masing pertama, dengan yang paling kanan dulu, 0 semua, kemudian dikalikan lagi dengan yang paling setelah dari kanan nomor 2, 0 juga, dikalikan 1, ditulis ulang, dikalikan 0, ditulis 0. Kemudian turun dijumlahkan 0, 0, 0 seperti ini. Kita hanya butuh 4 digit, 4 bit, maka 3 di depannya tidak kita anggap. Kita membacanya seperti ini, 1, 0, 0, 0, terbaca 8. Yang terakhir adalah tentang pembagian. Kalau pembagian seperti halnya pada sistem desimal biasa, yaitu contohnya 51 dibagi 9, yaitu 51 dibagi 9, ini 51 dibagi 9 dapatnya 5, 45 punya sisa 6. Kalau dalam biner sama, yaitu kita rubah menjadi biner dulu 51, kemudian dibagi dengan 9 dalam biner juga. Ketika ini yang 4 digit pertama kita ambil, dia bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan, maka kita ambil 4 digitnya, 1000, kita kurangkan ke sini, hasilnya adalah ini, menghasilkan 1. Kemudian turunlah 1 pertama, karena ini dari 4 digit dari belakang ini tidak bisa digunakan, maka kita turunkan lagi 1 digit yang berikutnya, tapi di sini tambahin 0 karena dia tidak bisa menghasilkan angka. Selanjutnya kita bisa kerjakan yang digit yang 4 ini karena melebihi dari pembaginya. Kita masukkan 1001, ini adalah 1, kita selisihkan, kita kurangkan menjadi 1 kurangi 1, 0, 1 kurangi 0, 1, 1 kurangi 0, 1, 1 kurangi 1, 0, tidak ditulis di sini. Dan ini adalah hasil akhir karena sudah tidak bisa menambahkan, angkanya sudah habis. 101 ini sama dengan 5 dalam desimal. 1001 ini sama dengan 9 dalam desimal. 110011 sama dengan 51.
110 sama dengan 6, sama dengan hasil pembagian pada sistem manual biasa. Oke, demikianlah presentasi dari saya. Sekian dan semoga presentasi saya kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Happy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.